Berjumpa lagi dengan saya, Rizka Lulatul Fuadah, NIM T 2017-1115, IAIN Jember, Magang 2 dari IAIN Jember. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang dampak positif dan negatif pembelajaran online. Sebelum itu, saya tidak henti-hentinya mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, kebersihan, dan pola makan. Di musim pandemi seperti saat ini, kita harus tetap menjaga stamina. Jika perlu, jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran online. Sebelum masuk pada materi, simak dulu video berikut ini ya. Coba lihat di sini. Pancasila. Satu. Dan Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Tunggu. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Maha. Nah, dari video tersebut kita jadi tahu bahwa pembelajaran online atau daring ini tidak hanya berdampak kepada pendidik dan peserta didik saja, tetapi juga berdampak kepada wali murid di rumah. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi ya. Inovasi adalah suatu hal unik yang baru ditemukan. Dalam pembelajaran, banyak teori yang mendukung inovasi, seperti teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan lain sebagainya. Salah satunya tentang teori pembelajaran berbasis teknologi. Menurut etimologi, inovasi berasal dari kata innovation yang bermakna pembaharuan atau perubahan. Inovasi ada kalanya diartikan sebagai penemuan, tetapi berbeda dengan penemuan dari kata discovery atau invensi. Inovasi adalah suatu ide pokok, metode yang dirasakan sebagai suatu yang baru, baik berupa hasil discovery ataupun hasil invensi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembelajaran. Jadi, pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dan lingkungan yang ada di sekitarnya, yang di dalam proses tersebut terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas diri peserta didik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pembelajaran merupakan perpaduan antara mengajar dalam konteks guru dan belajar dalam konteks peserta didik. Jadi, inovasi pembelajaran berbasis teknologi adalah suatu penemuan baru tentang pembelajaran yang diimplementasikan dengan menggunakan teknologi, atau secara singkatnya, saat ini orang mengenal dengan daring atau pembelajaran online. Pembelajaran berbasis e-learning. Ada yang tahu apa itu pembelajaran berbasis e-learning? Pembelajaran berbasis e-learning merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs atau website yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web atau yang dikenal dengan web-based learning merupakan salah satu jenis penerapan dari pembelajaran elektronik atau e-learning. Materi-materi dalam kegiatan pembelajaran elektronik tersebut kebanyakan dihantarkan melalui media internet, intranet, type video atau audio, penyiaran melalui satelit, televisi, atau CD-ROM. Pengembangan materi sebaiknya juga dikemas secara interaktif dan menarik. Salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan berbagai macam media yang disebut dengan multimedia. Dengan demikian diharapkan siswa nantinya dapat memilih apa yang akan dikerjakan selanjutnya, bertanya, dan mendapatkan jawaban yang mempengaruhi untuk mengerjakan fungsi selanjutnya. Siswa memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan keinginannya. Belajar menjadi tidak monoton, mengekang, dan menegangkan. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran berbasis e-learning. Dalam pembelajaran berbasis e-learning, tentulah akan berbeda dengan pembelajaran konvensional. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut.
Berikut adalah kelebihan pembelajaran berbasis e-learning. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating yang dimana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk ajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai sampai seberapa jauh bahan ajar dipelajari. Yang ketiga, siswa dapat belajar memview bahan ajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan karena bahan ajar tersimpan di komputer. Yang keempat, bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Yang kelima, baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang keenam, berubahnya peran siswa yang biasanya pasif menjadi. Yang ketujuh, relatif lebih efisien, misalnya bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolah. Walau demikian, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan, di antaranya. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa, atau bahkan siswa dengan siswa. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek psikomotorik atau aspek sosial dalam dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek komersial. Yang ketiga, proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, perubahan peran guru yang mulanya menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga menuntut pengetahuan teknik pembelajaran yang berbasis pada IT. Yang kelima, siswa yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi cenderung akan gagal. Yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau jaringan. Yang ketujuh, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.